Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 3 mata kuliah Fenomenologi Agama, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Fenomenologi Agama atau sejarah munculnya Fenomenologi Agama. Baiklah, dengarkan dan simak baik-baik ya, walaupun tidak banyak atau tidak memakan waktu banyak. Kita kenal bahwa fenomenologi agama itu suatu ilmu yang munculnya tidak dari dirinya sendiri, atau munculnya fenomenologi agama itu akibat dari ilmu lain yang muncul. Nah, dalam hal ini adalah filsafat. Jadi filsafat adalah pemicu munculnya ilmu fenomenologi agama. Fenomenologi agama yang muncul dari filsafat ini awalnya bahwa filsafat itu yang bisa mempengaruhi fenomenologi agama adalah filsafat fenomenologi. Nah, filsafat fenomenologi ini adalah filsafat yang memandang bahwa ketika orang mengkaji secara pemikiran tentang data, tentang objek, maka pemikiran orang tentang data itu harus netral. Nah, artinya data yang diteliti itu dia harus berbicara sendiri, harus muncul kesadaran dari peneliti sehingga data itu bisa ditotalkan atau bisa data itu diambil secara totalitas. Nah, jadi filsafat fenomenologi itu adalah filsafat yang memandang bahwa ketika manusia memahami sesuatu perilaku, sesuatu fenomena, nah harus perilaku dan fenomena itu yang bergerak, fenomena itu yang dibunyikan, tidak diintervensi oleh peneliti. Kenapa? Karena ketika peneliti itu mengintervensi terhadap data yang sedang diselidikinya, dia akan menghasilkan suatu subjektivitas. Nah, subjektivitas ini dalam fenomenologi agama tidak berlaku, atau dalam filsafat fenomenologi tidak berlaku. Nah, fenomenologi agama ini muncul ya sebagai aliran filsafat, awalnya aliran filsafat fenomenologi yang dianggap oleh para pemikir filsafat modern dianggap filsafat klasik, karena filsafat fenomenologi ini erat dengan munculnya tuh nilai-nilai agama, nilai-nilai supranatural. Nah, sehingga ketika penggagasnya yaitu Edmund Husserl, jadi Edmund Husserl itu orang Jerman yang menggagas filsafat fenomenologi itu dianggap tidak kuat, karena dia hanya seolah-olah muncul fenomenologi ini akibat dari konsep-konsep dari supranatural. Sedangkan kalau filsafat murni kan berasal dari tadi pemikiran olah budi manusia sendiri. Nah, kenapa Edmund Husserl memunculkan filsafat fenomenologi? Karena Edmund Husserl itu melihat bahwa situasi Eropa saat itu sudah krisis agama ya. Nah, kita tahu bahwa krisis agama karena orang-orang Eropa itu setelah masa Renaissance, masa kebangkitan ya, era akal atau agama akal, itu orang menjauhi agama ya. Agama di sini agama Katolik ya. Tentu saja orang-orang itu banyak tidak ke gereja. Nah, karena menganggap gereja itu adalah dogmatis yang mengekang akal kemajuan pikiran, terutama akal yang diarahkan kepada untuk kemajuan hidup. Nah, dampaknya adalah teknologi. Nah, dari sini, ketika Renaissance itu bergerak dan sukses, dampak yang ditimbulkan Renaissance juga tadi menimbulkan pemikiran filsafat. Nah, filsafat yang muncul diantaranya tadi filsafat sekuler ya. Nah, filsafat sekuler itu seperti filsafat eksistensialisme, filsafat tentang empirisme rasional dan seterusnya. Sedangkan fenomenologi adalah munculnya setelah filsafat itu yang membuat manusia semakin jauh dari Tuhan gitu, atau manusia semakin eksistensi dirinya semakin berkurang akibat tadi meninggalkan agama. Nah, makanya Husserl melihat bahwa cara seperti itu adalah akan merusak moral manusia. Artinya manusia tidak akan punya harga sekalipun akalnya bisa dikembangkan, tapi nilai-nilai dalam diri manusia yang terbangun dengan budi pekerti, dengan intervensi supernatural tidak ada dalam diri manusia, maka menurut Husserl itu akan berbahaya.
Nah, ujungnya nanti manusia itu tetap akan kecewa, akan membuat dirinya tidak eksis. Nah, makanya filsafat dalam arti fenomenologi ini dia suatu gerakan, yaitu gerakan atau aliran atau bagian dari aliran filsafat fenomenologi. Nah, jadi filsafat ini bisa dikatakan juga disebut filsafat metafisika. Ya, jadi filsafat metafisika ini adalah filsafat yang mempelopori munculnya filsafat fenomenologi. Nah, karena fenomenologi ini adalah titik tekannya adalah bukan dari human centris, tapi dari bagaimana manusia menerima aturan-aturan dari supranatural dari Tuhan. Nah, dari sini maka gerakan filsafat ini mewabah ke seluruh penjuru dunia, karena Husserl kan seorang pendeta juga seorang filosof, sehingga menggagas bahwa kalau ingin benar meneliti tentang sesuatu, maka sesuatu yang diteliti itu harus bunyinya sendiri, harus didapatkan dari data yang objektif berdasarkan apa yang ditelitinya. Artinya data itu berbunyi sendiri. Nah, ini namanya filsafat fenomenologi, bukan dari interpretasi berdasarkan teori-teori yang sudah baku, yang sudah dipegangi oleh peneliti. Nah, ini adalah cara kerja fenomenologi agama, berbeda dengan cara kerja ilmu sosial ya, seperti sosiologi, antropologi. Kalau ilmu antropologi, sosiologi itu bekerja, dia berangkat dari apa teori-teori yang sudah ada, tinggal dipraktikkan di lapangan. Apakah data itu sesuai dengan teori yang sudah baku atau bertentangan? Kalau bertentangan bagaimana? Kalau sesuai itu gimana? Jadi nanti ada kompromisasi antara teori dengan data di lapangan, sehingga data di lapangan itu harus terkontrol dengan teori-teori atau teori-teori harus dibuktikan. Nah, ketika teori tidak bisa dibuktikan, nah maka itu ada sistem lain itu dalam kajian antropologi atau sosiologi. Berbeda dengan kajian fenomenologi ini, filsafat fenomenologi ini dia berangkat dalam memahami sesuatu itu tidak dibekali dengan teori yang sudah baku, tapi berangkat dari keminatan, kesadaran peneliti itu. Jadi peneliti itu harus ada kesadaran motivasi yang tinggi untuk memahami sesuatu. Nah, ketika muncul motivasi yang tinggi, maka itu muncul suatu nilai objektivitas. Artinya peneliti itu bisa membedakan mana yang objek asli, mana yang dia sebagai peneliti. Nah, ia tentu saja buktinya ada terungkap dalam perkataan-perkataan ya, gitu. Itu adalah munculnya filsafat fenomenologi, yang filsafat ini oleh Edmund Husserl dikembangkan ya. Nah, ketika dikembangkan, tadi objeknya itu adalah meaning, yaitu kesadaran yang harus dipegang oleh manusia. Jadi manusia yang sadar itu nanti akan punya nilai ya, punya nilai dalam memahami meneliti tentang objek itu. Nah, dari sini berpengaruh kepada pemikiran-pemikiran filsafat lainnya, terutama filsafat tadi yang Bapak katakan fenomenologi agama. Karena apa? Karena filsafat fenomenologi itu adalah sasaran yang harus diperlakukannya adalah manusia ya. Nah, tentu saja kalau manusia sebagai sasaran yang harus diperlakukan, maka manusia sendiri kan juga ada di luar kesadarannya atau di luar kemampuannya. Nah, maka itu perlu adanya suatu agama. Maka fenomenologi yang awalnya suatu gerakan filsafat saja diambil oleh ilmu fenomenologi agama, maka lahir fenomenologi agama. Siapa yang memakai itu? Yaitu Cantwell Smith ya, Cantwell Smith, W.B. Christensen, itu yang mengambil alih filsafat fenomenologi sebagai gerakan filsafat menjadi filsafat, bukan filsafat tapi ilmu studi agama, itu fenomenologi agama. Nah, dari sini ketika awal-awal kemunculan fenomenologi agama ini, orang masih kaget ya, kenapa kok fenomenologi agama semakin dipertajam gitu ya dengan agama itu. Karena kan kita tahu bahwa di barat kan sebelum masa Renaissance itu abad ke-8, karena agama mengungkung pemikiran. Nah, pas setelah Renaissance bangkit, kenapa kok orang masih aja ada ingin memperjuangkan agama ya. Nah, itu sisi mereka, orang-orang yang tidak suka agama, orang-orang Eropa itu ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin pernah ada dalam agamanya, dalam ini Kristen ya, dalam tema sejarah dulu itu merasa bahwa agama itu masih perlu untuk kehidupan, karena kenyataannya filsafat yang dikembangkan filsafat barat itu tidak membuat manusia ya nyaman gitu kan, tetap itu adalah kontraproduktif dengan hati pikiran. Nah, hati pikiran ini yang sasaran empuknya adalah agama, maka
fenomenologi agama itu muncul tadi menjelaskan tentang tadi konsep-konsep hati ya, karena ada intervensi dari nilai-nilai dari sang pencipta tuh. Jadi fenomenologi agama itu tadi ditransformasikan ke filsafat fenomenologi ditransformasi menjadi fenomenologi agama tadi W.B. Christensen, lalu Cantwell Smith, itu tokoh-tokoh itu sama dengan orang Jerman yang memahami bahwa perlu dalam mengkaji agama itu dengan pendekatan fenomenologi. Nah, sehingga fenomenologi tadinya gerakan filsafat ketika diambil dan bukan diambil kontennya dan metodologinya. Nah, maka diambil metodologinya bukan konten, metodologinya maka namanya fenomenologi agama. Nah, jadi dalam fenomenologinya filsafat itu Edmund Husserl itu ada metodologi, ada ontologi dan aksiologi. Nah, yang diambil oleh pakar studi agama itu Christensen dan Cantwell Smith itu adalah metodologinya ya. Nah, metodologinya, sedangkan ontologi dan aksiologinya agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya studi agama memandang bahwa fenomenologi sebagai filsafat, ketika masuk dalam menjadi ilmu fenomenologi agama, maka fenomenologi agama itu merupakan bagian atau pendekatan atau satu pendekatan dari ilmu studi agama ya, jadi pendekatan fenomenologi. Nah, jadi dia pakai sebagai pendekatan fenomenologi agama. Nah, itu perkembangannya ya, tapi sebelumnya fenomenologi agama itu sama dengan studi ilmu perbandingan agama. Jadi awal munculnya fenomenologi agama itu sebutannya ilmu perbandingan agama. Nah, walaupun hingga sekarang fenomenologi agama itu bagian dari ilmu studi agama atau pendekatan studi agama, sebagaimana pendekatan ilmu sosial, sosiologi agama, psikologi agama, antropologi agama, filsafat beragama, dan semuanya. Pendekatan itu adalah ilmu bantu studi agama atau ilmu bantu perbandingan agama sebelumnya ya. Nah, begitu aja. Jadi munculnya fenomena agama itu akibat tadi dampak dari munculnya filsafat, gerakan filsafat yang dikemukakan oleh Edmund Husserl di Eropa abad ke-17 ya. Demikian saja secara singkat uraian tentang latar belakang munculnya fenomena agama ya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.